Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yaitu pengajian atau tausiah. Adapun untuk tausiah yang pertama, kami mohonkan kepada pengasuh Pondok Pesantren An-Anwar 3 sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Sarang Rembang, Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur MA kersa nyelirani wekdal kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para kiai yang benar-benar saya hormati, keluarga besar Pondok Pesantren Ali Maksum Kerapiak Yogyakarta yang saya hormati, Pak Kiai Atabik Ali yang saya hormati, yang terhormat tadi ada Rois Am Nahdlatul Ulama, pejabat Rois Am Nahdlatul Ulama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ada Pak Maftuh Abi Gibril berada di Arab Saudi. Nanti juga akan mengisi acara di malam hari ini. Ada Gus Bahauddin Nur Salim, belum berada di lokasi tapi sudah berada di Yogyakarta, sudah sowan kepada Kiai Atabik Ali, hadir di lokasi. Di sini keluarga besar Kiai Haji Ali Maksum, ada Ibu Nafisah, ada Ibu Rufaidah, ada Bapak Kiai Haji Jirjis Ali, ada Pak Hamam, dan semua yang hadir. Saya tidak bisa menyebut satu persatu. Malam hari ini sangat bahagia sekali, merasa terhormat. Suasana meski suasana pandemi, tapi kita merasa bahwa ini adalah salah satu penghormatan kita terhadap guru kita, Kiai Haji Ali Maksum Kerapiak. Ya, ini Gus Baha sudah bersama kita. Alhamdulillah. Di layar juga ada tampak para alim ulama, para kiai-kiai, ya. Karena mengenang Mbah Ali Maksum ini memang mengenang para alim ulama. Kita mengenal ada Mbah Ali, ya, kalau dulu di wilayah-wilayah Rembang itu ada Mbah Maksum, Mbah Maksum Kiai Haji Maksum, ya. Ada Mbah Bedowi. Lalu kalau di Sarang itu waktu itu satu kurun ada Mbah Zubair. Lalu di Rembang ada Mbah Bishri Mustafa. Ini memang satu angkatan yang luar biasa, akrab sekali. Ada Mbah Bedowi, Mbah Maksum, Mbah Zubair di Sarang, lalu ada Mbah Kiai Bishri Mustafa. Ini satu angkatan yang luar biasa. Generasi di atasnya ada Mbah Khalil kalau di Rembang.
ada Mbah Khalil Kasingan itu ya, ada Mbah Umar Harun kalau di sarangnya. Ini memang satu angkatan ya, masih ada satu angkatan yang pindah ke mana, Pasuruan, itu ada Kiai Haji Hamid Pasuruan. Ya, ini juga satu generasi yang luar biasa. Meski tidak seperti sekarang ada sarana medsos, sarana keterhubungan yang sangat mudah. Dulu sarananya tidak begitu gampang ya, agak sulit. Mungkin ketemu intensitas ketemunya, tapi secara ruhaniyah ini hubungan antara satu kiai dengan kiai itu saya merasakan yang sangat-sangat luar biasa ya. Saya juga punya seorang ibu ya, makanya saya merasa sangat terhormat pada malam hari ini. Apalagi tadi disebut adik ya, luar biasa itu. Sama Pak Kiai Attabik, ya Allah, saya merasa benar-benar terhormat. Saya punya ibu itu anak penjual cikalan, tahu cikalan enggak ya? Cikalan itu klopo dipeceli, jenenge cikalan ya. Tahu cikalan ya? Di sini apa namanya? Cikalan ya. Klopo diiris-iris dijual. Jenenge apa, Gus? Cikalan ya, Gus ya. Mbah saya itu tukang cikalan, di rumah meceli kelapa, terus dibawa ke pasar dijual. Punya anak ibu saya itu dulu mondok pertama kali itu di Pacitan, tapi generasinya di bawahnya Mbah Ali. Kalau Mbah Ali itu kan kepada Kiai Dimyati, tapi kalau ibu saya ngajinya kepada Kiai Haris sama Kiai Habib. Jadi sama-sama di Pacitan, lumayan lah, satu alma mater dengan Mbah Ali kan. Saya itu ya, lama sekali di Pacitan itu. Saya pernah diajak ke Pacitan sama abah sama ibu karena ingin sowan kepada guru-gurunya. Karena guru dulu itu orang kiai-kiai itu kalau sowan, kalau sama hubungan dengan gurunya itu luar biasa. Datang ke sana itu ya untuk sowan. Saya disuruh tidur aja malam-malam, disuruh tidur di gardu penjaga itu. Tidak ikut tidur di dalam rumah, tapi tidak tidur di gardu. Mungkin biar merasakan dulu saya santri itu ya kayak begitu. Padahal pada waktu itu Mbah Maimun itu menjadi Rois Suriah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Sowan ke Pacitan dengan ibu, saya ikut. Itu mereka sowan kiai-kiai, saya disuruh di gardu, Gus. Ya lumayan waktu itu Piala Dunia, jadi sambil lihat Piala Dunia. Betapa dulu kiai-kiai itu kalau hubungannya itu Masya Allah ya. Ini lama di mana, di Termas di Pacitan. Setelah itu ibu saya mondok di Lasem. Ya alhamdulillah ini banyak orang. Gus Bah ini lama ibunya tinggal di Lasem. Rois Am Nahdlatul Ulama itu juga menantu orang Lasem, mondok di Lasem juga lama, Kiai Mas Duki. Jadi ada generasi-generasi Lasem. Ibu saya di Lasem lama sekali, sampai akrab dengan Mbah Zah. Sangat-sangat akrab dengan Mbah Zah, ibu saya itu. Ibu saya itu bangga sekali ketika anaknya dapat orang kerapiak. Nggak nyangka ibu saya itu kalau kemudian dapat orang kerapiak itu nggak nyangka, itu bangga sekali itu, ya Allah Gusti. Saya sampai sekarang nggak berani ngomong sama istri saya, ngoko itu nggak berani. Saya ingat mbah-mbah saya itu kalau ngomong sama istri saya harus pakai bahasa kromo itu. Karena ingat-ingat dulu itu memang tradisinya seperti itu.
repot memang agak. Nikah dengan anaknya guru itu repot itu. Itu ya. Itu tradisi-tradisi dulu itu memang begitu ya, luar biasa. Saya pernah mondok di Lirboyo sebentar. Abah saya itu apa-apa Lirboyo karena dulu lama di Lirboyo. Waktu jadi Rois Surya, waktu jadi apa dulu sowannya ke Lirboyo karena mondoknya itu lama di Lirboyo. Lalu saya itu puasa di Lirboyo. Itu pesannya cuma satu. Nanti kalau kamu di Lirboyo yang penting itu ziarah guru-guru saya. Itu aja. Pokoknya ya tugas ke Lirboyo itu pokoknya kalau sudah ziarah guru ya udah selesai. Boyong sudah enggak apa-apa itu sudah ziarah. Betapa dulu hubungan antara murid dengan guru itu alaqahnya juga ini sangat-sangat kuat hubungan-hubungan ini ya. Kita punya generasi-generasi yang meski tidak dihubungkan dengan HP seperti sekarang ya, tapi dihubungkan dengan ruhaniyah yang saya sendiri kurang tahu seperti apa. Misalnya kayak begini ya. Saya punya mbah namanya itu Kiai Syuaib. Kiai Syuaib itu terkenal wali di Sarang itu. Jadi di Sarang itu ada yang terkenal ahli fikihnya namanya Mbah Umar Harun di Sarang ya. Ada yang terkenal fikihnya itu terkenal walinya itu Mbah Syuaib. Nah, Mbah Zubair, mbah saya itu waktu pulang dari Mekah, ya sudah pinter wong pulang dari Mekah. Itu disuruh mondok lagi di Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang itu wakil Rois Am Nahdlatul Ulama, wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu mondok belum punya pondok ya, belum punya pondok. Sowan mohon diterima putu saya ini mondok. Sejak saat itu baru punya pondok. Karena yang dipikir mondok itu adalah ngajar. Sejak saat itu Mbah Fakih Mas Kumambang kemudian ngajar. Nah, di tengah-tengah mondok itu Mbah Zubair diusir sama kiainya itu. Boyong-boyong. Basul Masail hukumnya haram terus saya. Karena ayah saya itu, kakek saya itu hukumnya banyak haramnya itu tadi. Waktu di Basul Masail. Nah setelah mbah saya itu pulang, gantian. Basul Masail kok halal terus saya piye. Terus setelah boyong itu ditarik lagi. Zubair di Zubair, balik pondok itu. Biar imbang antara yang halal dengan yang haram. Tapi hubungannya itu yang menyenangkan itu. Mbah Fakih itu. Mbah Fakih Mas Kumambang. Jadi punya pondok pesantren. Tapi pondok pesantrennya itu ya seumur kiainya karena yang dipikir kiainya itu adalah yang ngajar. Setelah Mbah Fakih enggak ada ya wallahu a'lam memang yang dipikir itu enggak pesantrennya, yang dipikir adalah mengajarnya itu tadi. Punya hubungan yang aneh dengan Mbah Hasyim Asy'ari, sesama pimpinan di Nahdlatul Ulama. Yang satu seneng kentongan, sing siji ora seneng kentongan. Mbah Hasyim Asy'ari kan masjidnya enggak ada kentongannya. Meski Nahdlatul Ulama itu seneng kentongan, tapi Mbah Hasyim itu enggak suka kentongan. Sementara wakilnya itu seneng kentongan. Meski begitu, Mbah Fakih Mas Kumambang itu juga ngaturi Mbah Hasyim Asy'ari untuk pidato haflah di Mas Kumambang. Nah waktu ngaturi Mbah Hasyim Asy'ari itu, Mbah Fakih Mas Kumambang itu menyuruh seluruh kentongan yang ada di Mas Kumambang disuruh menyingkirkan untuk menghormati Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi meski berbeda tetapi sama-sama taunya. Saya kepingin kapan-kapan membaca kitabnya itu, karena kitabnya terekam dengan baik. Nanti kita ajarkan sesama santri biar ini. Tapi yang terpenting dari itu adalah hubungan antara satu dengan yang lainnya ini loh, yang sangat menyenangkan antara satu kiai dengan kiai yang lain meski tidak terhubung tetapi punya hubungan yang
luar biasa ya. Ada generasi-generasi pertama yang ada di Mekah ya, ini mungkin ya. Itu misalnya Mbah Nawawi Banten. Mbah Nawawi Banten itu satu kurun dengan Mbah Khalil Bangkalan. Itu meski tidak persis tapi itu kira-kira satu kurun. Ada Mbah Nawawi Banten, ada Mbah Khalil Bangkalan, lalu ada Kiai Umar mana Kiai siapa? Semarang itu ya Soleh Darat, bukan Kiai Umar. Soleh bin Umar Darat itu satu kurun. Karena itu punya murid-murid yang sama. Dan ketiganya ini itu ke atasnya itu sudah, kalau di Arabnya, kalau di Mekahnya itu sudah Kiai Haji Ahmad, bukan Kiai Haji, Mufti Al-Haromen yang nyarahi Mukhtasar Jidan itu siapa? Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Ahmad Zaini Dahlan punya murid orang Indonesia itu diantaranya Mbah Khalil Bangkalan, Nawawi Al-Bantani, Mbah Soleh Darat. Nah, tiga ini menjadi pionir. Jadi jaringan para ulama-ulama pesantren di Jawa ini banyak lahir dari sini. Jadi ada Mbah siapa? Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Soleh Darat, lalu ada Mbah Khalil Bangkalan. Nah, yang lahir generasi berikutnya itu ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi. Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari datang ke Mekah itu, kalau saya yakin itu menangi Mbah Nawawi. Tapi murid paling utama dari Mbah Hasyim Asy'ari, guru paling utama itu adalah Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi. Nah, ada muridnya lagi seperti Kiai Ahmad Dahlan. Itu. Makanya sebetulnya kalau mau dilacak itu ya hubungannya antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah, itu hubungannya sebetulnya itu sangat dekat. Kalau ada yang memisahkan itu sebetulnya situasi kemudian yang kemudian memisahkan antara keduanya. Nah, saya lacak Mbah Ali Maksum itu ketika di Mekah itu sudah tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi, sudah tidak menangi. Menangi itu sudah generasinya Syekh Al-Maliki, generasinya Umar Hamdan, generasi ini, tapi tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi, itu tidak menangi. Makanya generasinya di bawah sedikit dari Mbah Hasyim Asy'ari ya ketika berada di Mekah. Nah, tapi jaringannya itu yang saya senang, itu membaca jaringan-jaringan ini ya, hubungannya dengan Termas, ngaji. Saya baca umurnya 12 tahun ngaji ke Termas, ngaji kepada Syekh Dimyati. Dimyati punya kakak di mana, di Mekah, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Karena itu Mbah Ali tetap kepengen ke sana walaupun ternyata tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi. Tapi jaringan-jaringan itu yang perlu kita cari, itu melacak hubungan, terutama jaringan-jaringan ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Saya sedang mencari ya, misalnya gini, hubungan ulama-ulama itu ya. Di Sarang itu ada kiai namanya Umar Harun. Setelah ngaji pinter, ngaji di Solo, itu ngaji kepada Kiai Idris namanya. Namanya Kiai Idris. Saya baca, Kiai Idris itu ternyata akrab dengan Mbah Munawir. Gitu loh. Kiai Idris Solo. Kiai Idris Solo itu adalah mursyid Thariqah Sadiliyah. Tapi generasi berikutnya sudah enggak ada yang meneruskan Thariqah Sadiliyah. Karena itu di Solo Raya itu Thariqah Sadiliyah itu setengah kehilangan induk. Karena Mbah Idrisnya itu yang ini. Naik lagi itu ada namanya Kiai Zamakhsyari.
Kiai Zamasari itu datang dari Ponorogo Madiun, didatangkan oleh Hamengkubuwono. Bukan Hamengkubuwono, Pakubuwono PB. Katanya PB 9. Saya tanya-tanya, katanya yang mendatangkan Kiai Zamasari itu adalah PB 9. Ini. Itu artinya sebetulnya keraton-keraton itu juga sebetulnya mendirikan pesantren yang kemudian dikenal dengan pesantren Jamsaren, Zamakhsyari. Itu adalah keluarga dari Zamasari, itu keluarga dari Ponorogo, Madiun yang kira-kira wilayahnya wilayah Hasan Besari itu. Nah, itu artinya sebetulnya keraton-keraton Kartosuro dan Hamengkubuwono Yogyakarta dan Surakarta itu saya kira ikut mendirikan pesantren-pesantren. Jadi jaringannya itu luar biasa. Saya tadi ngobrol sama Gus Hilmi, saya mendapat informasi yang menarik. Katanya Mbah Munawir itu yang memberangkatkan itu adalah ada tangan-tangan dari kerajaan Yogyakarta. Kata Gus Hilmi tadi saya ngobrol itu semakin menguatkan bahwa kerajaan-kerajaan ini sebetulnya ada hubungannya dengan pendirian pesantren. Meski Jamsaren sekarang ke bawah itu hubungannya dengan pesantren tradisionalis itu mungkin agak hilang. Sama persis dengan Mbah Idris. Itu juga hubungannya ke bawah, itu juga hubungannya dengan santri-santri tradisionalis itu juga mulai hilang. Nah, jadi yang dulu itu jaringan itu sangat kuat antara kiai-kiai, itu semoga bisa terbangun kembali. Apalagi kalau mau melacak, dan saya sedang kepingin tahu, pengen menziarahi ulama-ulama itu tadi, ulama-ulama yang ya ada di Kerapiak ini, Santi Kerapiak itu yang ada saya pernah ke rumahnya di Bali, namanya Kiai siapa ya? Ya saya pernah nginep di sana kok, Santi Kerapiak. Kalau kenal saya bukan karena sarangnya, tapi karena saya menantu Kerapiak. Saya nginep di sana. Itu ternyata itu cucunya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu menantunya Mbah Soleh Darat. Kiai Dahlan itu dulure Kiai Demyati Termas. Sampai di Bali. Itu jaringan-jaringan seperti ini kalau kita rawat dengan baik, itu betapa sebetulnya jaringan-jaringan kekiaian, jaringan-jaringan kepesantrenan itu saya kira bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, mengingatkan masa-masa lalu itu. Betapa ulama-ulama dahulu itu dari Lasem Mbah Ali menuju ke Termas ngaji kepada Kiai Dimyati. Kiai Dimyati punya kakak di Mekah namanya Kiai Mahfud Atur Musi, berangkat ke sana tapi tidak menangi karena beliau sudah wafat beberapa tahun sebelum datang Mbah Ali ke Saudi itu. Tapi hubungan ini itu loh yang sangat-sangat menarik menurut saya. Jadi generasi-generasi ini, kekiaian ini antar ulama semoga terjalin dengan baik. Kenapa ini menjadi penting ya? Menjadi penting karena kalau hubungan antara kiai dengan kiai itu terjalin dengan baik, itu kerekatan sosial yang ada di Indonesia itu menurut saya bisa terjamin dengan lebih baik. Contohnya kayak gini loh, misalnya ya, hubungan kiai itu. Misalnya ya, Kiai Mahrus itu kan rumahnya Babakan Cirebon. Tapi mondok lama itu di Kasingan. Kiai Khalil Kasingan. Lalu baru pindah ke Lirboyo. Setelah mondok di Lirboyo, itu diambil menantu oleh Mbah Manaf. Itu ngelamarnya itu bukan ke Cirebon, tapi ngelamarnya itu ke Rembang, ke Kasingan. Nggih nderekaken kula riyen mondok teng ngene Kasingan, monggo dirembuk di Kasingan.
betapa hubungan-hubungan yang seperti ini itu menurut saya menarik. Atau kalau kiai-kiai antar kiai itu punya hubungan yang seperti ini, saya kira Jakarta tidak terlalu gaduh lah. Tidak terlalu gaduh ya. Contohnya lagi Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin itu putranya Mbah Abdul Aziz, saudaranya Mbah Bedowi. Diambil menantu Jombang, tambak beras. Tapi kemudian istrinya kapundhut. Lalu mau diambil menantu Tabuireng. Rembukan nikahnya, karena Mbah Muhaimin itu lama di Sarang, maka rembukan nikahnya itu bukan di Lasem tapi di Sarang. Karena lama mondok di Sarang. Jadi hubungan ini tuh masih terasa. Nah, ngandani ku rontok kepenak. Tadi ngobrol-ngobrol sama Gus Dur itu kalau agak nakal-nakal dikit karena punya hubungan yang baik dengan Mbah Ali, nggak usah ngandani Gus Dur, tapi cukup ngandani Mbah Ali sudah selesai. Karena ada ikatan-ikatan yang luar biasa. Itu saya contohkan tadi. Betapa ibu saya itu bangga sekali karena saya jadi menantu orang Krapia, karena dulunya mondok lama sekali di Lasem. Nah, hubungan-hubungan yang seperti ini itu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Maka terima kasih malam ini saya merasa menjadi luar biasa karena dianggap adiknya Ki Atabek. Luar biasa ini. Ternuwun ya. Para rawuh ingkang saestu kawula hormati, mbok menawi mekaten ingkang saged kawula aturaken masih ada Abi Gibril, Yai Maftuh Abi Gibril, dan ada Gus Baha. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.